Ketemu lagi di Senggol dong. Kita kan tahu pemerintahan itu berjalan baru 100 hari, ya lebih sedikit lah. Ini sudah ada satu utusan khusus yang mengundurkan diri. Lalu kemudian kalau di soal pernyataan para menteri atau para pembantu presiden itu banyak yang menimbulkan polemik. Nah, yang terbaru ini ada menteri yang didemo oleh anak buahnya. Pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menggelar unjuk rasa di lobi gedung kantor kementerian yang berada di Jalan Pintu Senayan, Jakarta Pusat, Senin pagi. Ini sebuah keprihatinan yang luar biasa. Dan pengen tahu nggak, menteri siapa yang didemo oleh anak buahnya? Dia adalah Profesor Satrio Sumantri Brodjonegoro. Benar, dia adalah Menteri Ristek dan Dikti, Menteri Riset dan Teknologi serta Pendidikan Tinggi. Ini kan sebuah hal yang ya sungguh aneh sebetulnya. Dan kalau mau tahu, yang melakukan demonstrasi ke Pak Menteri ini jumlahnya banyak. Dia didemo oleh anak buahnya sendiri, dan yang mendatangi atau yang demo di Kementerian Ristek Dikti itu mencapai 235 ASN. Ya ampun. Apa sih masalahnya? Pak Menteri, Pak Menteri. Ini kenapa ada masalah-masalah kayak gini? Dan idealnya seorang menteri harusnya berkaca dari kasus-kasus sebelumnya. Harus belajar dari apa yang sudah terjadi. Kita kan tahu akibat omongannya Gus Miftah yang jadi utusan khusus itu terpaksa atau ya dipaksa untuk mengundurkan diri. Lalu kemudian yang kedua, ada pernyataan dari atau ada arogansi pengawal mobil dinas utusan khusus, tepatnya mobil dinasnya si Raffi Ahmad, itu juga bersikap arogan. Dan ini tragedi yang kesekian kalinya ada menteri yang didemo anak buahnya. Nah, kalau teman-teman pengen tahu apa sih masalahnya, kenapa sih Pak Profesor Satrio ini didemo oleh ASN di lingkungan Kemenristek Dikti. Jadi dia ini dituduh asal memecat Ibu Neni Herlina, itu seorang staf di Kemenristek Dikti. Dan perkaranya sebetulnya sepele. Dia mendapat, atau Bu Neni ini dituduh menerima sesuatu, lalu kemudian dia sudah dapat ancaman. Dia langsung ditelepon dan dibilangi bahwa jika ada kesalahan yang terulang, saya akan pecat kamu. Wah, luar biasa. Padahal seperti kita tahu, Pak Profesor Satrio Sumantri Brodjonegoro ini adalah seorang tokoh, seorang mantan dirjen juga, yang secara ketokohan itu bukan orang sembarangan. Bapak beliau, Profesor Sumantri Brodjonegoro, itu juga bekas menteri, bekas rektor di Universitas Indonesia, lalu juga saudara kandungnya, Pak Bambang Sumantri Brodjonegoro, itu juga pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan, kalau nggak salah di eranya Pak SBY. Nah, ini sebuah hal yang sangat kita sayangkan. Dan saat ada demo paguyuban ASN di Dikti ini, ya ampun,
Mereka ini membawa spanduk-spanduk yang kalau kita perhatikan, kalau kita cermati, masa seorang menteri, anak buahnya sampai menuliskan kata-kata yang menurut saya, wah, kalau di demo saja mereka di spanduk demo berani menuliskan hal ini, bagaimana dengan kehidupan ataupun hubungan antara pimpinan dengan anak buahnya? Ini sesuatu yang sangat memprihatinkan. Jadi misalnya nih, salah satu spanduk itu tulisannya institusi negara bukan perusahaan pribadi Satrio dan istri. Ini apaan Pak Satrio? Ini apa sih? Anda itu menteri loh. Anda itu pimpinan institusi negara. Saya yakin Pak Satrio sebelumnya juga menjabat sebagai seorang dirjen, pasti prestasi ini dicapai dengan hal-hal yang menunjang karirnya. Karena memang kebetulan Pak Menteri ini salah satu pejabat karir, artinya dia mencapai titik tertinggi itu karena prestasinya, bukan karena jabatan politik kayak menteri-menteri yang didapat oleh ketua umum partai. Dan ini benar, ini susah untuk diterima secara akal sehat. Mau bagaimanapun yang namanya Menteri Riset dan Teknologi serta Pendidikan Tinggi, tentu kualifikasi ataupun secara mentalitas seorang kepala negara tidak akan sembarangan menunjuk orang. Seorang presiden tidak akan asal-asalan mempercayakan institusi yang berkaitan dengan pendidikan tinggi kepada orang yang kapasitasnya tidak memenuhi syarat. Bagaimana anak buah mereka, anak buahnya Pak Satrio ini sampai menulis institusi negara bukan perusahaan pribadi Pak Satrio dan istri. Ini pasti ada sesuatu, dan bagi seorang karyawan, bagi seorang buruh, bagi seorang pegawai, kalau kita membaca tulisan begini, pasti mereka paham. Ini ada campur aduk antara urusan rumah tangga dengan urusan kementerian. Artinya ada hal-hal yang bercampur antara kepentingan istri, kepentingan anak si pejabat terkait, itu kemudian diurus juga oleh staf-stafnya. Ini persis dengan kejadiannya ketika kasus Pak Syahrul Yassin Limpo atau Pak Menteri Pertanian terbongkar korupsinya. Ternyata kan uangnya untuk hajatan ataupun sunatan anaknya, untuk membelikan mobil anaknya, hajatan atau sunatan cucunya, bahkan sampai untuk membayar penyanyi dangdut. Nah, ini sangat aneh gitu loh. Kenapa kemudian disebut bahwa mereka bekerja bukan pada perusahaan pribadi Pak Satrio? Ini harusnya jadi evaluasi bagi presiden. Kemudian yang kedua, ada spanduk juga bertuliskan, kami ASN dibayar oleh negara, bekerja untuk negara, bukan babu keluarga. Bayangkan. Seperti yang saya jabarkan tadi, ini pasti ada campur aduk antara bagaimana anak buah Pak Satrio ini ngurus Kemristek Dikti, tetapi juga barangkali mungkin anaknya mau kemana disuruh nganter, istrinya mau belanja disuruh bayarin, ada keperluan apa kemudian dibelikan, atau ketika ada kunjungan kemana, anak, istri, atau bahkan cucunya ikut. Ini refleksi, ini harus jujur diakui oleh Pak Satrio. Ini yang menyatakan anak buah Bapak sendiri loh, bukan orang luar. Mereka itu bekerja sama Bapak itu sudah lama, bukan baru saja, karena Bapak sebelumnya itu sudah jadi Dirjen Ristek dan Dikti waktu menterinya dijabat oleh
Pak Nadiem Makarim atau periode sebelumnya. Tidakkah ini memprihatinkan kita? Tidakkah harusnya Profesor Satrio, Pak Menteri, itu belajar dari kasusnya Pak Syahrul Yassin Limpo? Bukankah ketika di sidang ada pernyataan-pernyataan atau pengakuan-pengakuan bahwa uang kementerian kok bisa lari ke keluarga? Bagaimana ini bisa berulang? Ini kembali terjadi. Ini bahkan dialami oleh menteri yang baru saja 3 bulan lebih 10 hari, 3 bulan lebih 8 hari menjabat. Atau mungkin sebelumnya pada saat Profesor Satrio ini jadi dirjen, ini memang beliau ini sering memanfaatkan kepentingan individu lalu kemudian dilemparkan secara institusi. Dan berdasarkan pengakuan Bu Neni, pemecatan terhadap dirinya itu terjadi waktu pemasangan jaringan internet di rumah dinasnya. Jadi kebetulan Profesor Satrio ini sedang meminta agar akses internet mungkin entah kapasitasnya diunggah, entah kapasitasnya atau dibenahi lagi. Intinya ada pengerjaan akses internet di rumah beliau. Nah, kebetulan dikerjakan hingga malam hari. Si pemimpin proyek waktu itu Mas Angga, berdasar penuturan Bu Neni, itu ditelepon. Nah, karena Mas Angga ini yang punya proyek membuka atau membenahi jaringan di rumah dinasnya Pak Menteri, itu kebetulan sakit. Nah, habis periksa mungkin entah ketiduran, entah apa, intinya pekerjaan itu sampai malam. Pembenahan jaringan di rumah dinas Pak Menteri itu dikerjakan hingga larut. Dan Pak Menteri merasa tidak terima, lalu kemudian telepon ke Bu Neni hingga menyatakan bahwa kamu saya pecat. Ini kan ya ampun, ini hanya persoalan. Dan saya yakin kita banyak tahu lah, orang membuka atau memasang jaringan internet di sebuah rumah itu kan tidak ngacak-acak semua. Pasti ada router untuk menyebar sinyal agar seluruh penghuni rumah bisa mengakses secara mudah, bisa mengakses dengan cepat, bisa mendapatkan jaringan secara tanpa hambatan. Paling kalau toh pun rumah itu terhambat oleh beberapa tembok besar, tentu ini bisa diakali. Dan mungkin karena ya namanya juga bangunan rumah dinas, pasti nggarapnya juga tidak mudah. Lalu kemudian penempatannya tidak asal-asalan kayak di rumah kita semua. Mereka harus mencari tempat yang agak tersembunyi, yang tidak mengganggu estetika. Dan otomatis kalau disetting begitu, maka pekerja tidak akan cepat mengerjakan ini semua. Ini yang harus dipahami. Dan dugaan saya, si pekerja-pekerja yang memasang akses internet ini nggak akan tuh masuk ke kamar pribadi, nggak akan sampai kemudian berada di kamarnya Profesor Satrio sampai lama. Apa sih persoalannya? Kenapa hal-hal begini itu kemudian mengakibatkan salah satu pegawai Kementerian Pendidikan itu sampai dicopot dari jabatannya? Oh iya, ada satu spanduk lagi yang menurut saya ini agak mengherankan. Jadi ada tulisan begini di spanduk yang ketiga ini: Pak Presiden, selamatkan kami dari Menteri Pemarah, suka main tampar dan main pecat. Wah, siapa yang dimaksud? Berarti kan Pak Satrio. Apakah seorang dirjen, bekas dirjen, bahkan menteri, itu memang kerjaannya ngomel-ngomel? Bahkan disebutkan di situ suka main tampar dan main pecat. Sudah berapa orang karyawan ataupun ASN di Kementerian Ristek Dikti yang ditampar oleh Pak Satrio? Sudah berapa orang
entah itu ASN atau P3K di Kemristek dipecat sama Profesor Satrio. Ini harus segera ditangani, ini harus segera diselesaikan, ini harus segera dituntaskan, jangan sampai justru pada saat usai 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran, masalah-masalah yang membebani pemerintah baru itu malah bermunculan. Jika begitu, ini sangat memprihatinkan dan ini menimbulkan tanda tanya. Pemerintah mestinya itu kan sibuk repot dengan membantu warga, meringankan masyarakat, bukan malah direpotkan oleh pejabat-pejabat mereka sendiri. Pak Prabowo, Anda harus evaluasi semua menteri. Kalau tidak ingin kejadian-kejadian hal yang sama terus berulang. Itu suara dari Senggol Dong. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya.